dan PMM-nya seperti ini. Di sini untuk penyusunan SKP-nya, Bapak Ibu tinggal klik pengelolaan kinerja. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk tahun 2024 ini penyusunan SKP ini dilakukan di aplikasi Merdeka Mengajar. Sehingga kalau sudah menyusun SKP di PMM, nanti tidak perlu lagi menyusun SKP melalui e-kinerja. Nah, Bapak Ibu, kalau ingin memulai, silakan klik mulai di sini. Ingat, batas penyusunan SKP ini adalah 1 sampai 30 Januari. Jadi segera lakukan, ya. Saya akan klik mulai. Nah, kemudian di sini yang pertama Bapak Ibu diminta mengecek data diri Bapak Ibu masing-masing. Kemudian status kepegawaiannya di sini nanti muncul dan jenjang jabatannya ini mesti kosong. Nah, untuk melengkapi jenjang jabatan ini Bapak Ibu silakan lengkapi data diri. Diklik saja. Oke, saya akan scroll ke bawah ini, kemudian pilih jenjang jabatan. Nah, di sini hanya muncul ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama. Nah, karena ini statusnya P3K, maka ini jabatannya adalah ahli pertama. Nah, kemudian kalau sudah fix, klik simpan. Nah, ini karena sudah benar, saya akan klik data sudah sesuai. Diminta untuk mengecek ulang, klik saja data sudah benar. Nah, sekarang melakukan penyusunan SKP. Nah, di sini muncul di dalam PMM Bapak Ibu rekomendasi berdasarkan raport pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Ini muncul dua yang masih merah, kemudian bawahnya kuning. Nah, yang wajib diklik ini salah satunya adalah yang merah. Kalau semuanya kuning, maka pilih saja nanti yang mana salah satu. Atau semuanya mungkin sudah biru, silakan nanti disepakati di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini karena berdasarkan rekomendasi, maka saya akan klik keteraturan suasana kelas. Nah, setelah mengklik salah satunya ini, maka lanjut klik ke pengembangan kompetensi. Nah, di pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu harus merencanakan SKP itu dengan poin minimal itu 32 poin nanti per semester ya. Nah, di sini untuk pemilihan rencana hasil kerjanya, silakan Bapak Ibu scroll ke bawah. Di sini Bapak Ibu klik. Nah, ini sudah muncul rencana hasil kerja apa saja yang nanti Bapak Ibu bisa pilih beserta poinnya masing-masing. Nah, ini tinggal dilihat saja. Misalnya yang pertama adalah partisipan dalam kegiatan seminar, lokakarya, atau simposium. Ini poinnya 4. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik. Ini juga 4. Dan seterusnya. Ini nanti tinggal dilihat saja yang mana kira-kira Bapak Ibu bisa laksanakan. Nah, yang pertama ini kan partisipan kegiatan seminar, lokakarya, simposium atau studi banding lapangan, ini kan pasti bisa dilakukan. Karena banyak sekarang diklat-diklat yang diselenggarakan oleh instansi tertentu. Nah, di sini untuk bukti dukungnya nanti Bapak Ibu hanya tinggal mengupload sertifikat yang didapatkan saja. Kemudian target kuantitasnya berapa nanti target ini per semester. Misalnya Bapak Ibu menargetkan 2, maka di sini poinnya akan langsung muncul 8 karena ini akumulasi. Satu kegiatan berarti 4 poin untuk kegiatan seminar lokakarya konvensi ini. Sehingga di sini muncul masih kurang lagi 24. Kemudian Bapak Ibu tinggal tambah lagi. Nah, di sini saya akan scroll ke bawah, pilih lagi yang mana kira-kira Bapak Ibu bisa lakukan, apakah sebagai penelah aksi nyata teman sejawat, sebagai penelah cerita praktik baik, dan lain sebagainya. Di sini yang mungkin bisa dilakukan, yang mudah-mudah dulu, adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri, sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, nanti bukti dukung yang harus diupload itu adalah sertifikat topik. Nah, kan ada banyak topik pelatihan mandiri di aplikasi PMM. Nah, Bapak Ibu pasti sudah pernah melakukan itu. Nah, ini 8 poinnya langsung. Satu sertifikat. Ini misalnya dalam satu semester Bapak Ibu targetkan juga 2. Sehingga ini sudah menjadi 16. Sehingga di sini masih kurang 8 poin. Mana lagi yang Bapak Ibu bisa tambah? Ini diatur saja. Nanti mungkin kalau misalnya Bapak Ibu mau menambah, mungkin RAK lain, yang mana kira-kira Bapak Ibu bisa lakukan, tinggal tambah saja. Misalnya di sini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Ini langsung 24 poin. Nah, nanti bukti dukungnya adalah perangkat ajar yang terbit di PMM. Bapak Ibu mengupload perangkat ajar yang terbit di PMM, nanti akan dikoreksi oleh tim pengkoreksi di PMM-nya. Kalau itu bisa terbit, berarti ini bisa dijadikan sebagai bukti dukung. Nah, ini misalnya satu kegiatan per semester, sehingga ini poinnya menjadi 48. Sudah melebihi ekspektasi, kalau nanti bisa memenuhi semua tuntutannya ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menghapus, ini mungkin tidak bisa dilakukan atau kurang meyakinkan untuk dilakukan, hapus saja. Nah, ini nanti mainkan.
Mungkin peserta pelatihan mandirinya yang dibesarkan kegiatannya menjadi 3. Sehingga ini menjadi 24, ini 8. Maka sudah 32. Nah, ini saja yang diatur Bapak Ibu. Yang penting nanti poinnya sudah terpenuhi 32. Kalau mau lebih, silahkan. Itu malah lebih bagus lagi. Yang penting nanti Bapak Ibu diskusikan dulu dengan kepala sekolahnya, dengan teman-teman di sekolah. Bisa nggak kira-kira melaksanakan itu? Kemudian setelah Bapak Ibu menyusun RHK ini, langsung ke tugas tambahan. Nah, untuk tugas tambahan, kalau misalnya Bapak Ibu tidak memiliki tugas tambahan di sekolah, hanya sebagai guru saja, maka Bapak Ibu bisa melewati bagian ini. Tinggal lewati saja. Ini bisa dikosongkan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki tugas tambahan, maka di sini Bapak Ibu tinggal klik saja apa tugas tambahan Bapak Ibu. Misalnya, saya scroll dulu ya. Yang pertama, tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Ini untuk jenjang SMP, SMA, SMK sama. Kemudian, ini hanya untuk SMK. Tugas tambahan sebagai kepala program keahlian. Ini untuk semua jenjang, tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Nah, di sini saya akan pilih Bapak Ibu pasti rata-rata ada yang memiliki tugas tambahan sebagai pembina ekstra. Nah, ini pembina ekstra ada, kemudian tugas tambahan sebagai wali kelas juga ada. Kemudian pembina OSIS juga ada. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal pilih salah satu saja. Misalnya untuk pembina ekstra, maka nanti bukti dukung yang harus disertakan itu adalah laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Ya, laporan Bapak Ibu sebagai pembina ekstra selama 1 semester. Ini targetnya nggak bisa diubah karena di sini kan tidak ada poin target di tugas tambahan ini. Kemudian Bapak Ibu kalau mau menambah lagi tugas tambahannya misalnya menjadi wali kelas itu misalnya, ini bisa kalau Bapak Ibu sebagai wali kelas. Kalau tidak, ya tidak perlu. Kalau Bapak Ibu sebagai operator misalnya, ada di sini sebagai operator dapodik itu misalnya. Tugas tambahan sebagai operator data pokok pendidikan. Ya tinggal diklik saja. Nanti apa? Bukti dukungnya ya laporan disertai surat keputusan surat tugas. Artinya SK pembagian tugasnya itu. Di situ kan tercantum. Nah, ini karena bukan sebagai operator, maka ini saya akan hapus saja. Sehingga satu saja tugas tambahannya. Kemudian setelah tugas tambahan, langsung ke perilaku kerja. Nah, ini untuk perilaku kerja, Bapak Ibu bisa cek di sini panduannya. Klik selengkapnya, di sini ada yang berorientasi pelayanan, indikator perilakunya ada 1, 2, 3 beserta nanti subindikatornya. Nah, ini semua sudah lengkap di sini Bapak Ibu. Ini nanti dibicarakan dengan kepala sekolah dan dengan rekan-rekan di sekolah biar nanti satu pemahaman, biar apa yang Bapak Ibu cantumkan di sini ya biar sesuai dengan ekspektasi dari kepala sekolahnya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu cantumkan A tapi ekspektasi kepala sekolahnya B itu misalnya. Maka ini perlu dibicarakan. Oke, untuk indikator perilaku yang berorientasi pelayanan, ini saya pilih satu, misalnya bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan. Ya, klik saja, maka perwujudan perilakunya nanti di sini sudah disediakan. Yang mana? Misalnya, ya mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Ini kan perlu dilakukan dan wajib dilakukan. Kemudian yang akuntabel, misalnya akuntabel melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. Perwujudan perilakunya apa? Ya, bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi atau memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan. Oke, boleh saja. Yang penting ini disepakati. Nah, untuk selanjutnya ini sama saja Bapak Ibu. Saya akan lanjut saja ini karena cara pengisiannya sama ya. Yang penting nanti sudah sampai ke poin 7. Dan kolaboratif ya, berkontribusi. Perilaku kerjanya ya, menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan tugas. Nah, hanya sampai di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin melihat rangkumannya, Bapak Ibu tinggal lihat saja rangkumannya. Di sini sudah kelihatan nanti. Yang pertama, hasil kerja utamanya adalah meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Ini kan sesuai dengan rekomendasi yang disediakan tadi di PMM-nya. Ini sudah otomatis muncul di sini. Dan bukti dukungnya adalah hasil penilaian observasi kinerja guru. Nah, ini nanti yang perlu dibicarakan dengan kepala sekolahnya, menyusun jadwal, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, meningkatnya kompetensi peran sebagai partisipan kegiatan seminar dengan target 2 sertifikat tadi. Maka di sini poinnya 8. Dan yang ketiga, pelatihan mandiri juga tadi kita tambahkan. Di sini 3 sertifikat. Kan masing-masing poinnya 8. Sehingga ini poinnya di 24. Nah, kemudian yang keempat ini tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Ini tadi tidak ada di pilihan dan tidak ditambahkan, tetapi di sini muncul otomatis. Nanti ini dokumen yang diupload itu adalah dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Ini kan dibuat oleh kepala sekolah dengan bersama guru-guru. Kemudian yang kelima ini adalah
terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau assessment mengacu pada KWSP. Ini juga nanti dilakukan oleh kepala sekolah. Ini bukti dukungnya adalah rangkuman kehadiran. Yang hasil kerja tambahannya atau RHK tambahannya itu adalah sebagai pembina ekstra. Nanti laporannya ya disertai dengan surat tugas. Nah, ini satu saja. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengecek lagi perilaku kerjanya, di sini sudah kelihatan. Aspek orientasi pelayanan, indikatornya apa yang tadi dipilih, perwujudannya gimana. Nah, ini nanti perlu disamakan persepsinya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengajukan langsung, boleh klik lanjut ajukan. Tapi kalau Bapak Ibu klik lanjut ajukan, nanti Bapak Ibu tidak bisa mengubah lagi apa yang sudah Bapak Ibu input di sini. Sehingga belum merasa fix benar, belum dapat berdiskusi, jangan dulu klik lanjut ajukan. Ya, klik ubah. Nanti di sini klik lagi ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini kan tadi sudah tercantum yang kita sudah input. Maka di sini lanjut ke tugas tambahan. Ini tinggal nanti simpan saja draftnya, ya, simpan draft. Biar nanti sewaktu-waktu Bapak Ibu kalau ingin mengedit, Bapak Ibu bisa edit. Sebab kalau Bapak Ibu ajukan langsung, tidak bisa lagi melakukan pengeditan. Kecuali nanti di akun kepala sekolah.